Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat, kesehatan, dan kesempatan, sehingga pada hari ini kita bisa berjumpa kembali pada pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di kelas 5 semester ganjil tahun pelajaran 2021-2022 di SD kita tercinta, SD Masjid Syuhada, Yogyakarta. Hari ini adalah hari pertama kita belajar setelah anak-anak menikmati 2 pekan liburan, meskipun kita dalam kondisi PPKM darurat, namun semua harus kita syukuri. Dan hari ini kita mulai belajar lagi, mulai belajar bersama. Marilah sebelum pelajaran hari ini kita awali dengan berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Materi semester ganjil yang akan kita pelajari adalah yang pertama, kita nanti akan belajar tentang Quran Surah At-Tin. Apa saja yang akan kita pelajari? Yaitu nanti kita akan menulis Quran Surat At-Tin, kemudian kita akan membaca bagaimana membaca Quran Surah At-Tin sesuai dengan aturan-aturan tajwidnya. Kemudian kita akan menghafalkan bersama Quran Surah At-Tin. Dan yang terakhir kita akan memahami makna dari Quran Surah At-Tin tersebut. Untuk selanjutnya kita akan mempelajari tentang mengenal nama Allah dan kitab-kitabnya. Mengenal nama Allah di sini nanti kita akan mempelajari tentang Asmaul Husna, nama-nama yang indah bagi Allah. Kemudian kita akan mempelajari dan mengenal bersama kitab-kitab Allah serta nabi yang menerima kitab tersebut. Kemudian di bab selanjutnya kita akan belajar tentang cita-citaku menjadi anak soleh. Dalam bab ini kita akan mempelajari bersama tentang ciri-ciri anak soleh. Siapa anak soleh itu? Kemudian ciri-cirinya bagaimana? Apa itu jujur? Kemudian bagaimana kita harus hormat dan patuh kepada kedua orang tua dan guru, serta menghargai pendapat orang lain. Kemudian bab selanjutnya adalah tentang bulan Ramadan yang indah. Apa saja yang akan kita pelajari tentang bulan Ramadan yang indah? Kita akan mempelajari tentang pengertian puasa, kemudian ketentuan puasa Ramadan, kemudian amalan puasa Ramadan, dan yang terakhir adalah hikmah puasa di bulan Ramadan. Dan bab terakhir dari semester ini adalah tentang Rasulullah Idolaku. Nah, siapa saja yang akan kita pelajari dari beberapa Rasul yang akan kita ketahui tentang kisah-kisah beliau. Yang pertama adalah kisahnya Nabi Daud alaihissalam, kisah Nabi Sulaiman alaihissalam, kisah Nabi Ilyas dan Ilyasa, kemudian kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian tadi beberapa materi yang akan kita lalui bersama di semester ganjil ini. Di setiap bab nanti kita akan ada latihan, kemudian di akhir bab akan ada penilaian harian. Ibu harapkan
setelah kelas 5 ini anak-anak akan lebih baik dari kemarin ketika anak-anak kelas 4. Di kelas 5 ini anak-anak semakin besar, anak-anak harus semakin rajin, semakin dewasa, semakin soleh, rajin mengerjakan tugas, tidak ada yang ditunda-tunda. Jadi anak-anak nanti ketika mendapatkan tugas, selesaikan juga hari itu. Jadi tidak akan menjadi beban bagi anak-anak sendiri. Sebelum Ibu tutup, Ibu akan menyampaikan sedikit kunci kesuksesan. Kunci kesuksesan itu apa? Siapa sih orang yang bisa sukses? Apakah dia orang yang mempunyai EQ yang tinggi? Apa itu EQ? Intellectual quotient atau kecerdasan intelektual. Apakah orang-orang yang memiliki kecerdasan intelektual yang tinggikah yang akan sukses? Ternyata menurut Bapak Habibie, mantan Presiden RI Republik Indonesia, beliau mengatakan bahwa bukanlah orang yang ber-EQ tinggi yang akan mencapai kesuksesan. Orang yang mempunyai EQ tinggi namun dia pemalas, maka forget it, lupakan itu. Orang yang mempunyai EQ tinggi namun dia pemalas, lupakanlah untuk akan menjadi orang sukses. Ternyata untuk menjadi orang sukses adalah kuncinya. Pertama, mau berkorban demi masa depan. Jadi kita harus mau berkorban demi apa yang akan kita capai di masa depan. Apapun. Korban waktu, tenaga, biaya. Kita harus mau mengorbankan biaya kita untuk belajar. Kita mengeluarkan banyak uang untuk belajar. Kita mengorbankan waktu kita untuk banyak-banyak bermain, untuk lebih fokus belajar. Kemudian tenaga. Tenaga kita tidak kita habiskan untuk bermain, namun kita habiskan untuk belajar. Bu, berarti kita tidak boleh bermain? Boleh, namun kita harus tahu waktu. Tidak seluruh waktu hidup kita untuk bermain. Namun, jika ingin menjadi orang sukses, maka fokuslah dengan apa yang akan kita capai. Kemudian yang kedua, sehat. Nah, kita harus menjadi orang yang sehat. Bagaimana kita menjadi sehat? Makan yang sehat, olahraga, istirahat yang cukup. Kemudian disiplin. Disiplin waktu. Disiplin dalam hal apapun. Disiplin dalam sholat. Disiplin dalam mengerjakan tugas. Disiplin dalam istirahat. Waktunya harus kita manage dengan sebaik-baiknya. Kemudian bekerja keras. Mustahil orang yang malas-malasan akan sukses. Mustahil orang yang sukanya bermain akan sukses. Orang sukses hanya akan dimiliki bagi orang-orang yang bekerja keras. Kemudian yang terakhir adalah konsisten. Disiplin satu hari, besoknya lagi sudah tidak. Itu namanya tidak konsisten. Jadi, jika kita ingin menjadi orang sukses, maka jadilah orang yang mau berkorban demi masa depan. Kemudian, jadilah orang yang sehat, disiplin, bekerja keras, dan konsisten. Selain itu, harus kita imbangi dengan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian apa yang dapat Ibu sampaikan di pertemuan pertama kali ini. Semoga anak-anak menjadi lebih semangat untuk belajar. Insya Allah pada pertemuan selanjutnya akan kita mulai belajar pendidikan agama Islam. Tetap sehat, tetap semangat. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.